kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif lam. Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu Saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak Ibu Saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian dengan kita memahami ilmu tajwid, maka bagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, insya Allah secepatnya bisa segera lancar. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu semoga Bapak Ibu Saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 221. Akan tetapi pada surah Al-Baqarah ayat 221 ini kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya itu tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, kemudian juga dengan pelan-pelan, agar Bapak Ibu Saudara semuanya langsung dapat bisa memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah, dan kemudian nantinya langsung dapat menerapkan ketika membaca Al-Quran di ayat manapun dan di surah apapun langsung bisa diterapkan begitu. Pada surah Al-Baqarah ayat 221 ini sekarang kita masuk ke bagian yang pertama. Jadi di bagian yang pertama kita akan belajar dari wala tankihul musyrikat sampai a'jabatkum. Dari sini sampai sini. Baiklah, di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. Baik, sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa, ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya lebih memudahkan nantinya ketika kami menjelaskan tajwidnya, supaya lebih memudahkan saudara semua dalam memahaminya. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kanan. Berarti yang arahnya itu sebelah kanan daripada suatu huruf. Kalau nanti kami katakan huruf di depannya atau huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Jadi yang di sebelah kanan sini sebelumnya, atau kalau misalkan agak bingung nanti mengingatnya, berarti di belakangnya begitu. Nah, jadi sebelah sini depannya atau setelahnya gitu. Jadi nanti silahkan saudara pilih mana yang lebih mudah untuk saudara ingat. Huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya, huruf setelahnya atau huruf di depannya begitu.
Sebelah sini yang kami buat depan, sebelah sini yang kami buat belakang. Nah, yang pertama di sini wala, la ini dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan alif. Ini benderanya ini alif nih. Kemudian sebelum huruf alif atau di belakang huruf alif. Nah, tadi kalau kami mengatakan huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya, maka huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Ini alif. Sebelah kanannya mana? Berarti huruf lam. Nah, kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Yang kita perhatikan adalah tanda bacanya atau harokatnya. Ini ada alif. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini alif. Sebelumnya ada tanda baca fathah. Baris satu ke atas ini disebut dengan tanda baca fathah atau harokat fathah. Jadi kalau ada alif sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang. Nah, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. 2 harokat itu kira-kira temponya itu 2 ketukan, 1 2. Wala. Nah, begitu. Ketukan itu hanya sarana saja untuk mempermudah kita dalam belajar. Kemudian ketukannya pun tergantung tempo bacaan kita. Wala tankihul. Nah, di sini ada huruf nun sukun. Ini huruf nun tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun. Huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Nah, jadi supaya tidak bingung. Huruf nun sukun berjumpa dengan huruf kaf. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3. Yang nomor 1 baris 2 di atas, fathah tain. Yang nomor 2 baris 2 di bawah, kasrah tain. Dan yang nomor 3 itu namanya dhammah tain. Pokoknya setiap membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, kita perhatikan huruf setelahnya atau huruf di depannya itu kita perhatikan, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, contohnya di sini nun sukun berjumpa dengan huruf kaf. Ini huruf nun sukun. Nah, kita perhatikan huruf di depannya atau huruf setelahnya. Nun sukun nih, di depannya huruf kaf atau setelah huruf nun sukun huruf kaf nih. Nah, tadi kalau kami mengatakan huruf setelahnya, maka huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Ini huruf nun, sebelah kirinya mana? Sebelah kiri daripada huruf nun mana? Huruf kaf. Nun sukun berjumpa dengan huruf kaf. Kita lihat di samping. Huruf kaf itu termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Dan dia termasuk kepada ikhfa hakiki ab'ad. Kenapa dikatakan ab'ad? Karena makharijul huruf nun dengan huruf kaf ini dia jauh. Nah, jadi ketika kita mengucapkannya itu dibaca samar, kemudian juga dengung. Akan tetapi karena dia ini ab'ad, maka kadar samarnya itu dia lebih kuat. Jadi lebih condong berbunyi huruf eng. Huruf eng. Walatan. Jangan dibaca walatan, jangan. Tapi dia lebih tinggi kadar dengungnya tuh. Lebih kuat. Walatan kihul. Nah, kemudian kita dengungkan. Didengungkan itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Walatan kihul. Nah, kita panjangkan. Panjangnya itu 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Wala tankihul musyrikat. Kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf mim. Nah, namun sebelum itu di sini kan ada huruf sukun, ini huruf sukun. Bagi saudara yang masih kebingungan, yang masih sering salah-salah dalam membaca huruf hijaiyah yang sukun atau huruf hijaiyah yang mati, kemudian masih kebingungan dalam membaca huruf hijaiyah yang bertasydid, silahkan kunjungi channel kami, lihat di bagian playlist. Di situ sudah kami buatkan beberapa video bagaimana cara mudah
membaca huruf hijaiyah yang sukun dan juga membaca huruf hijaiyah yang bertasydid. Insya Allah setelah melihat beberapa video tersebut, saudara langsung bisa mahir dalam membaca huruf hijaiyah yang bertasydid, juga mahir dalam membaca huruf hijaiyah yang sukun. Nah, di sini wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Alif lam berjumpa dengan huruf mim. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif lam, dia letaknya jejer seperti ini. Ini huruf alif, ini huruf lam, letaknya jejer. Nah, maka dinamakan alif lam. Kita perhatikan setelah huruf lam itu huruf apa, atau di depan huruf lamnya itu huruf apa. Ini huruf alif, ini huruf lam. Nah, di depan huruf lamnya ini huruf apa, atau setelah huruf lamnya ini huruf apa? Ini huruf alif, ini huruf lam. Nah, setelahnya atau di depannya huruf mim. Kita lihat di samping. Huruf mim itu termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf mim, hukumnya adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu biasa disebut juga dengan izhar qamariyah. Kenapa disebut izhar qamariyah? Karena cara membaca huruf lamnya ini dia dibaca izhar, terbaca jelas dia. Wala tankihul kihul, nah, terbaca huruf lamnya. Nah, maka biasa dinamakan juga dengan izhar qamariyah. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Kemudian di sini huruf ra yang memiliki tanda baca kasrah baris satu ke bawah ini namanya tanda baca kasrah atau harokat kasrah. Huruf ra yang memiliki tanda baca kasrah dibaca tipis, dibaca tarkik, sehingga pangkal lisan kita itu ketika kita mengucapkannya itu tidak terangkat ke atas, jadi ditipiskan huruf ra-nya. Musyrika, rika ditipiskan, rika begitu. Kemudian kah dibaca panjang. Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan suatu huruf, kemudian di atas huruf tersebut ada tanda baca fathah, tapi dia bentuknya itu berdiri, berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf kaf. Di atasnya ada tanda baca fathah, tapi dia bentuknya itu berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil, maka huruf kaf ini dibaca panjang. Ini namanya adalah mad tabi'i. Jadi mad tabi'i itu bisa ditulis dalam bentuk rumus yang kami sampaikan di awal tadi itu, yang 1, 2, sampai 3 itu bisa juga ditulis dalam bentuk seperti ini. Ada alif kecil atau fathah berdiri. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Kemudian ta dibaca panjang. Ini penjelasannya sama, masih di tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Karena di atas huruf ta ada tanda baca fathah berdiri, makanya huruf ta dibaca panjang. Mad tabi'i juga panjangnya 2 harokat. Hatta yu'min. Nah, kemudian di sini ada huruf nun bertasydid. Nah, kita lihat di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawahnya. Itu catatan kecil sengaja kami buat supaya saudara yang masih pemula tidak keliru dalam menentukan hukum. Tapi nanti kalau ada orang bertanya, hukumnya nun bertasydid, mim bertasydid apa? Jawab saja gunnah musyaddadah. Jangan dijelaskan catatan kecil di bawahnya itu, jangan, itu tidak perlu dijelaskan. Itu kami menjelaskan kepada saudara yang masih pemula agar tidak keliru dalam menentukan hukum. Karena nanti tidak semua nun bertasydid, tidak semua mim bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah, tidak. Kalau misalkan nih kemasukan nun sukun, kemasukan tanda baca tanwin begitu. Supaya tidak keliru. Ini ada huruf nun bertasydid, ini huruf nun. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik nih. Nah, maka dinamakan nun bertasydid. Jadi kalau berjumpa nun bertasydid atau mim bertasydid, nah perhatikanlah huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya itu ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah atau dhammah atau fathah, maka nun atau mim bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Di sini yang kita temui nun bertasydid, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah, berarti nun bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah. Jadi cara membacanya itu digunnahkan. Jadi suaranya itu kita panjangkan
digunahkan atau didengungkan. Jadi kita tahan suaranya, kita panjangkan. Panjangnya 2 harokat. Hatta yu'min, hatta yu'min, begitu. Kemudian ini jangan dibaca hatta yu'minna, jangan. Huruf nunnya ini kita sukunkan atau kita matikan. Kenapa huruf nun kita sukunkan? Kenapa kok dibaca yu'min, tidak dibaca yu'minna? Kenapa dibaca yu'min? Kenapa huruf nunnya kita sukunkan? Kalau membaca Al-Quran, kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan. Kita ini berwakaf atau berhenti tepat di huruf nun tidak dibaca panjang, makanya kita sukunkan. Sehingganya ini dibaca yu'min, jangan dibaca yu'minna, jangan. Kemudian di atas ini ada tanda waqaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwakaf atau berhenti itu lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf al-waqfu aula ini, maka lebih utamanya kita berhenti dulu, berwakaf dulu. Hatta yu'min, berwakaf dulu, ambil napas, baru kita lanjutkan lagi bacanya, begitu. Kemudian wala amatum, tanwin berjumpa dengan huruf mim. Tadi di awal sudah kami jelaskan, setiap membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, kita perhatikan huruf setelahnya atau huruf di depannya itu kita perhatikan, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf mim. Kita perhatikan huruf mim ini huruf apa, begitu. Kita lihat di samping. Huruf mim itu termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Maka tanwin berjumpa dengan huruf mim, hukumnya idgham bi gunnah. Cara membacanya itu dengan cara memasukkan kemudian disertai dengan dengungan. Apanya yang dimasukkan? Tanwinnya ini dimasukkan ke huruf mim. Ini dibaca wala amatum, jangan dibaca wala amatun mu'minatun, jangan. Tapi tanwinnya ini dimasukkan ke huruf mim sehingga dibaca wala amatum mu'minatun khair. Nah, ini dimasukkan ke huruf mim, wala amatum mu'minatun. Nah, dimasukkan ke huruf mim. Kemudian digunahkan atau didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak, panjangnya 2 harokat. Wala amatum mu'minatun. Nah, kemudian di sini tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf kha, kita lihat di samping. Huruf kha termasuk salah satu huruf izhar halqi. Maka tanwin berjumpa dengan huruf kha, hukumnya adalah izhar halqi. Karena dia izhar maka dibaca jelas, tidak berdengung. Jadi dibaca pendek saja. Tanwinnya dibaca jelas. Mu'minatun, tun, jelas. Mu'minatun khairum. Nah, jangan dibaca mu'minatun khairum. Jangan dipanjangkan seperti itu, salah. Baca jelas, pendek saja. Wala amatum mu'minatun khairum. Nah, begitu. Kemudian di sini ada huruf ya sukun, ini huruf ya. Tanda sukun itu seperti ini, huruf sukun atau huruf mati. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf ya sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf ya sukunnya ini adalah huruf lin. Huruf lin yang terjadi pada huruf ya sukun, berhati-hati ketika mengucapkannya, harus berhati-hati. Jadi kita lunakkan ya, mudah saja ketika kita mengucapkannya itu. Khairum, jangan dibaca khairum, jangan sampai condong ke e. Tapi dibaca lunak saja. Khairum, nah, seperti itu. Huruf ra yang memiliki tanda baca dhammah atau dhammah tain. Ini huruf ra nih, di atasnya ada tanda baca dhammah, tapi dia dhammah tain atau tanwin dhammah atau dhammah tanwin begitu. Maka huruf ra dibaca tebal, dibaca tabkhim. Sehingga pangkalisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Jadi huruf ra-nya kita tebalkan. Khairum. Kemudian tanwin berjumpa dengan huruf mim. Khairum. Nah, ini tanwin berjumpa dengan huruf mim. Kita lihat di samping huruf mim. Ini sama nih dengan ini tadi, sama nih. Huruf mim termasuk huruf itu gunnah. Maka ini cara membaca dengan cara memasukkan, kemudian disertai dengan gunnah atau dengungan. Sudah detail kami jelaskan tadi di sini.
rum dipanjangkan atau digunahkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan 2 harokat. Khairum mim musyrikati walau a'jabatkum. Nun sukun berjumpa dengan huruf mim. Pokoknya setiap membaca Al-Quran berjumpa nun sukun atau tanwin, kita perhatikan huruf di depannya atau huruf setelahnya. Ini nun sukun berjumpa dengan huruf mim. Huruf mim masih termasuk huruf idgham bi gunnah. Maka nun sukun berjumpa dengan huruf mim, hukumnya idgham bi gunnah lagi. Cara bacanya sama dengan cara memasukkan kemudian disertai dengan gunnah, disertai dengan dengungan. Ini bunyi nun sukunnya dimasukkan ke huruf mim. Jangan dibaca min musyrikatin, jangan dibaca min, tapi langsung masuk ke huruf mim, dibaca mim. Digunahkan, dipanjangkan suaranya, kita tahan, kita panjangkan 2 harokat. Mim musyrikati, begitu. Mim musyrikati, ditahan, dipanjangkan 2 harokat. Huruf ra yang memiliki tanda baca kasrah dibaca tipis, dibaca tarkik. Sudah kami jelaskan dengan detail tadi di atas nih. Ditipiskan huruf ra-nya. Musyrikati, tanwin berjumpa dengan huruf waw. Nah, kita lihat di samping huruf waw masih lagi huruf idgham bi gunnah. Maka tanwin berjumpa dengan huruf waw hukumnya adalah idgham bi gunnah. Maka tanwinnya dimasukkan ke huruf waw disertai dengan gunnah, disertai dengan dengungan. Mim musyrikati walau a'jabatkum, dipanjangkan. Kati walau a'jabatkum. Jangan dibaca katin, jangan, tapi dimasukkan ke huruf waw. Kati, begitu. Kemudian ada huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun itu seperti ini. Perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf waw sukun sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf waw sukunnya ini adalah huruf lin. Jadi huruf lin itu terjadi apabila ada huruf ya sukun sebelumnya tanda baca fathah seperti ini tadi, atau huruf waw sukun sebelumnya tanda baca fathah, begitu. Ini huruf lin dibaca lunak, mudah saja. Walau a'jabatkum, nah, begitu. Kemudian di sini ada huruf ta sukun. Huruf ta ini dia salah satu huruf hamz. Nah, jadi ketika kita mengucapkannya itu ada nafas yang mengalir. Jadi dibaca a'jabat, jabat. Nah, ada c-nya, a'jabatkum, nah, begitu. Tapi percikannya itu jangan berlebihan, jangan a'jabatkum, jangan berlebihan seperti itu. Kecil saja. A'jabatkum, nah, begitu. Kemudian di sini ada tanda waqaf jaiz. Ini kalau kita menemukan tanda waqaf jaiz seperti ini ya, kita sebagai pembaca boleh mau berwaqaf silahkan, mau diwasolkan juga silahkan. Jadi boleh berhenti, boleh juga diteruskan, boleh berwaqaf, boleh juga diwasolkan. Nah, jadi kalau menemukan tanda waqaf jaiz seperti ini terserah kita mau berhenti atau berwaqaf juga tidak apa-apa, mau diteruskan atau diwasolkan juga tidak apa-apa, begitu. Sekarang kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Supaya tidak sia-sia dengan apa yang telah kita pelajari, maka senantiasa membuka Al-Quran kemudian membacanya. Pokoknya dalam sehari semalam itu sempatkanlah waktu untuk membuka Al-Quran, untuk membacanya. Walaupun hanya 1 ayat tidak apa-apa. Yang terpenting jangan sampai Al-Quran di rumah kita itu berdebu atau hanya sebagai pajangan saja, jangan sampai. Apalagi sekarang kita bisa membuka Al-Quran dimanapun. Di handphone kita ada Al-Qurannya. Jadi bisa ngaji dimanapun dan kapanpun, begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.